Shalom, saya Pendeta Mafel Rawung, Pendeta GPPS Gunung Muria Gorontalo, menyampaikan visi misi GPPS. Visi GPPS adalah menjadi gereja yang misioner, transformis, dan mandiri. Misinya adalah menjadi jemaat yang kuat, dewasa rohani, dan menjadi kesaksian bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selagi kita ada, selama kita masih bernafas, kita akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, Tuhan berkuasa, saat hati bersatu. Pujian yang terbaik, naikkan pujian, melengkungi matakan, mujizat dinyatakan. Ladies of Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur pada pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari pada pagi hari ini menjadi satu kesempatan kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Menjadi satu kesempatan kita membawa korban syukur kita yang terbaik bagi nama Tuhan. Saya mengundang dan mengajak Bapak Ibu pada pagi hari ini, sama-sama kita menaruh hati kita di dalam hadirat Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan kita mengalami kepuasan. Katakan amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kebaikan-Mu itu tidak pernah habis dalam hidup kami. Saat pagi hari ini kami rindu datang kepadamu, membawa ucapan syukur kami, membawa seluruh hati kami, membawa seluruh hidup kami Tuhan, sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Kami rindu Tuhan bertahta atas puji-pujian kami saat pagi hari ini. Kami rindu Tuhan mengalami kuasa-Mu, kami rindu mengalami pribadi-Mu, dan kami rindu Tuhan berjumpa muka dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan memuji Engkau. Engkau baik, teramat baik. Kami membawa ucapan syukur kami di dalam hadirat-Mu. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih
Sebab Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Mari seluruh jemaat Tuhan kita katakan, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini Tuhan. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bersama-sama naikkan ucapan syukur-Mu. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan rasa syukur-Mu kepada Tuhanku, naikkan syukurku. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami ada sampai detik ini semua karena anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau Bapa kami yang baik. Bapa, seluruh jemaat Tuhan sama-sama panggil namanya. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami mau mengucap syukur, berterima kasih untuk kasih-Mu Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bersama-sama naikkan ucapan syukur. Ku naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dalam hidup kami, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia
Mari sama-sama naikkan ucapan syukurmu yang terbaik. Ku naikkan syukurku. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dalam hidup kami, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur, kami bersyukur. Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Oh, kami bawa ucapan syukur kami. Kami bawa seluruh hati kami menyembah. Haleluya. Ora bakaya masyikire bekararalaya maralaya masyakararalaya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kami ada sampai detik ini. Semua karena kasih kemurahan-Mu, semua karena cinta-Mu dalam hidup kami, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami ada semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Mari seluruh jemaat Tuhan ungkapkan rasa syukur-Mu. Mari sama-sama sembah Dia. Kami bawa pujian, kami bawa pujian, kami bawa pengagungan. Kami datang melayani-Mu, kami datang menyembah-Mu. Haleluya. Oh, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur untuk kasih kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu. Pada pagi hari ini kami mau bermazmur bagi Engkau. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita boleh bangkit berdiri, bawa seluruh hatimu menyembah Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kami bersyukur sebab keadilan-Mu Tuhan.
Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya. Mari sama-sama buka seluruh hatimu. Kita mau datang menyembah Dia dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Angkat tanganmu, ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya Engkau di tempat ini. Kami sanjung, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Nama-Mu Tuhan kami dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya sebab nama-Mu dimuliakan. Nama-Mu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Jemaat yang dikasihi itu mari bersorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus Allah kita. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bertatalah Engkau atas pujian kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab Allah sumber kekuatan menaruh sukacita di dalam setiap hidup kita. Terima sukacita surga. Mari seluruh jemaat Tuhan kita mau bertepuk tangan. Memuji, memuliakan Allah kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan pernah patah, dan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga penuhiku. Mari sama-sama seluruh jemaat Tuhan, naikkan sukacitamu di dalam hadirat-Nya pada pagi hari ini. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan. Haleluya. Mari sama-sama lambaikan tanganmu. Kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Hatiku takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagi, sebab sukacita memenuhi kami Tuhan, penuhiku. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Kau ada dalam hatiku,
sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, sebab sukacita surga memenuhi seluruh hidup kita. Oleh karena itu mari sama-sama kita menyembah Allah yang benar dulu, sekarang, selama-lamanya, kuasanya tidak berubah. Katakan amin. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah, dahsyat seperti Engkau Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan gunung. Sebab Dia yang menjamin hidup kita. Kau keselamatanku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Katakan, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega. Semesta alam memuja Engkau, memuja Engkau Tuhan yang benar. Sebab Tuhan keselamatan dalam hidup kita, gunung batu, keselamatan di dalam hidup kita. Haleluya. Bersama-sama katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Tangan-Mu Tuhan. Mari seluruh jemaat Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Allah yang benar, tak pernah meninggalkan hidup kita. Dulu, sekarang, selama-lamanya, kuasanya tidak berubah. Amin. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari sama-sama kita mau menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan dengan rasa sukacita. Kami bersyukur punya Allah yang benar dalam hidup kami, Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami kepada Engkau. Mari sama-sama katakan, menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, Dia Alfa dan Omega, awal dan akhir, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Sebelum kita duduk, mari saling menjabat tangan, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu ya saudara yang dikasihi Tuhan. Kita
Kita percaya ketika detik ini kita ada semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya Dia adalah Allah yang setia. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah menyayangi kita. Dan Allah selalu ada di pihak kita. Apapun keadaanmu, apapun situasimu hari ini, mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Sebab pertolongannya begitu ajaib di dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan. Kekuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari seluruh jemaat Tuhan kita nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh kami Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Sebab pertolongan kami datang dari-Mu Tuhan. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Mari seluruh jemaat Tuhan bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan dengan sayap-Mu Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau Allah tak pernah meninggalkan hidup kami. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat yang maha tinggi, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku,
sekali lagi sama-sama katakan, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Sebab pertolongan kami datang dari Engkau Tuhan. Kami mengangkat tangan kami mengangkat hidup kami di hadapan-Mu. Tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku Tuhan, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Rajaku, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Rajaku, pertolongan kami datang dari Engkau. Haleluya, kami bawa hati kami, oh Tuhan, selidiki kami. Haleluya. Saya merindukan keyboard melakukan pujian ini sambil Bapak Ibu Saudara mengadakan refleksi diri. Ingat segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan, pengampunannya, penebusannya, membawa kita ada sampai hari ini, yang membuat kita bisa terhubung dengan Tuhan. Ya Allah, takaralah. Mari merenungkan semua karya Allah yang terbaik dalam hidup kita. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan di tempat maha tinggi, mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Biarlah jiwa kita bermazmur bagi Tuhan. Dengan sayapmu ku terbang tinggi, sambil kita mengangkat kedua tangan kita sebagai bukti pengagungan kita kepada Tuhan.
tak menyerah, Kau kekuatan dan pelindungan bagiku Tuhan. Pertolongan kami hanya dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Sekali lagi, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan pelindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku Raja. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan, pujian, hormat, kejayaan hanya bagi-Mu Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menikmati firman-Mu. Berbicara untuk kami, ajar kami memahami isi hati-Mu dan melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan yang kekasih. Satu ketika ada seorang ibu, usia sudah 70 tahun, dia sakit, pakai kursi roda, dan dia terbeban untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan apa yang dia miliki. Ibu ini ibu janda, tetapi dia mendapat berkat yang luar biasa. Setiap minggu dia membawa 2 dos aqua di gereja. Mengapa dia melakukan hal itu? Karena dia sangat mencintai Tuhan. Dengan apa yang ada, dia memberikan secara berkualitas dari hatinya untuk Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar, saya akan men-sharekan firman Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sebagaimana ibu ini, apa yang dia miliki, walaupun cuma 2 dos aqua, dia persembahkan untuk di gereja, sehingga jemaat juga bisa menikmati minuman itu. Dan tentunya ini adalah tindakan yang terbaik yang dilakukan. Nah, hari ini kita akan belajar melakukan yang terbaik bagi Tuhan. LCD bisa dimunculkan judulnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan bagi Tuhan itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting, karena kita memahami ketika kita melakukan sesuatu bagi Tuhan, maka Tuhan melihat hal itu, dan Tuhan pasti akan bekerja untuk mendatangkan berkat bagi setiap kita yang melakukan untuk Tuhan. Ada satu kalimat yang saya tulis, bagian terbaik atau sesuatu yang berkualitas yang kita lakukan bagi Tuhan itu akan mendatangkan berkat. Katakan amin. Nah, buktinya
Ayatnya ada di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-13. Mazmur 18 ayat yang ke-13. Kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama. 2, 3. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuh dan dari tangan Saul. Sekali lagi kita membaca ayat ini dengan suara yang keras dan kita aminkan ayat ini. 2, 3. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Kalimat di merah yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Di dalam bahasa Ibrani ini bukan cuman sebuah kata dari lirik-lirik lagu yang kita sampaikan, tetapi ini berhubungan dengan ibadah kita, berhubungan dengan penyembahan kita, berhubungan dengan doa kita, berhubungan dengan persekutuan kita dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun secara komunitas. Maka dikatakan yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Apa yang kita beri, apa yang kita lakukan ketika kita menyembah, ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan amin. Ketika kita melakukan yang terbaik seperti Daud, dia mengalami hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Ketika dia mengalami masalah berat dan secara kekuatan manusia sekalipun dia adalah seorang raja, tetapi dia mendapat masalah yang sangat berat. Yang pertama adalah dari Saul, karena Tuhan menggantikan Saul sehingga Daud bisa menjadi raja. Tetapi di musim seperti itu, di kondisi seperti itu, Daud justru mengalami masalah yang berat. Bahkan ada musuh-musuh yang menyerang, tentunya anak buahnya Saul. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, di tengah situasi yang seperti itu, maka Daud itu menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Dia beribadah, dia bersekutu, dia menyembah Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan disitulah Tuhan bekerja. Sehingga pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman musuh. Artinya ketika kita melakukan sesuatu bagi Tuhan, Tuhan bekerja untuk menolong kita. Amin. Tuhan bekerja melepaskan kita dari segala masalah kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang terbaik atau apa yang berkualitas yang bisa kita berikan kepada Tuhan sehingga mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar ada beberapa poin penting. Di Mazmur 18 ini ada beberapa ayat yang akan kita belajar bersama. Hal yang pertama adalah kualitas kasih kita pada Tuhan. Sebutkan sama-sama 2, 3. Kualitas kasih kita kepada Tuhan. Ya, saya akan jelaskan begini. Di ayat yang kedua, Daud berkata begini, "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatanku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatan, kota bentengku." Kalimat yang pertama, ketika Daud menyampaikan perkataan nyanyian kepada Tuhan, artinya Daud beribadah, Daud bersekutu, Daud menyembah Tuhan. Dia lakukan secara berkualitas dengan dasar kualitas kasih kepada Tuhan. Orang tidak mungkin kalau tidak memiliki kasih kepada Tuhan, dia tidak melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Contohnya begini.
ketika torang beribadah, memang torang datang ke gereja. Kalau torang tidak memiliki kasih yang dalam kepada Tuhan, adalah torang beribadah cuman sekedar beribadah. Oh, ini hari Minggu, saya datang ke gereja supaya gembala lihat, oh si A, si B, jemaat itu hadir. Bukan itu. Tetapi mulai dari hati kita, aku mengasihi Tuhan. Ada satu komitmen, ada satu konsistensi, ada satu kerinduan yang sangat dalam. Ketika kita beribadah, ketika kita menyembah Tuhan, inilah cintaku kepadamu ya Tuhan. Inilah kasihku kepadamu ya Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami Tuhan di dalam ibadah kita. Ada banyak atau ada berapa orang berbicara kepada gembala, berbicara pada temannya. Saya datang ke gereja itu, saya tidak mengalami apa-apa, saya tidak mengalami Tuhan di dalam hidup saya. Sebenarnya bukan karena Tuhan tidak bekerja, tetapi dari hati kita tidak punya komitmen untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau orang punya kasih kepada Tuhan, apapun yang terjadi, masalah apapun yang sedang menerpa hidup kita, kalau orang punya kasih cinta kepada Tuhan, pasti orang akan menyembah, pasti akan memuji Tuhan dengan baik. Amin. Tidak terpaksa, tetapi betul-betul dengan baik. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, itu kualitas yang pertama. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Ketika orang mengasihi Tuhan, maka dibandingkan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau orang mengasihi Tuhan, bahkan di tengah-tengah kesulitan yang ada, orang beribadah, orang memuji, menyembah Tuhan. Sesuatu terjadi ketika orang mengasihi Tuhan. Tuhan akan menyatakan kebaikan lebih tinggi dari apa yang kita pikirkan, dan bahkan juga dari apa yang tidak pernah kita lihat. Kebaikan itu lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Semua yang terbaik datang dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau saya mau bercerita, tentunya bukan hanya jemaat ketika mengalami kesulitan. Tentunya kalau secara jujur, gembala juga pernah mengalami kesulitan. Saya bercerita begini. Ketika saya mengikuti ujian disertasi, harus membayar sekian juta, dan saya tidak punya uang. Kalau toh ada uang, itu fokusnya kan kepada Joy, dan dia juga akan melakukan ujian skripsi, dan biaya uang sekolah juga harus dibayar begitu ya. Dan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan kebutuhan Joy. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya tidak mengikuti ujian disertasi dan saya harus berfokus pada anak saya begitu ya. Di titik itu saya datang kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, saya lebih mengedepankan anak saya. Dan saya percaya Tuhan akan menolong di tengah kesulitan ini. Dan Tuhan akan bekerja, menyatakan kekuatan yang luar biasa. Saya berdoa kepada Tuhan, saya menyembah kepada Tuhan. Bukan menyembah, berdoa dan memikirkan Tuhan menolong saya, enggak. Tetapi saya datang kepada Tuhan, saya menyembah, saya bersyukur Tuhan selalu baik. Apapun yang terjadi Tuhan selalu baik, amin. Ketika orang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, masalah sebesar apapun, orang bilang Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Itu respon cinta kita kepada Tuhan ketika kita berdoa, ketika kita menyembah. Memang kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Tetapi hal yang dikedepankan adalah ketika kita beribadah, ketika kita menyembah, ketika kita berdoa, kita harus mengasihi Tuhan dulu.
Tuhan, saya percaya apapun yang terjadi, Engkau selalu terbaik di dalam hidup saya. Dan sebelum saya mengikuti ujian disertasi, saya sudah bilang pada teman saya, kayaknya saya tidak bisa mengikuti ujian ini, saya berfokus pada anak saya. Dan kemudian teman saya menolong, cuman bayar sekian juta dulu, nanti berikutnya Pak Marvel itu angsur begitu ya. Sementara saya masih memikirkan yang lain. Kemudian saya tetap berdoa kepada Tuhan. Saya mengasihi Tuhan dalam bentuk saya memuji, saya menyembah, saya berdoa bahwa Tuhan itu selalu baik. Ternyata di tengah-tengah kondisi di mana saya tidak bisa menyelesaikan itu, Tuhan menyelesaikan itu di luar pemikiran saya. Ketika saya mengikuti ujian, berapa hari kemudian Tuhan menolong dengan cara Tuhan yang terbaik, sehingga saya bisa melunasi. Pertama kan untuk biaya ujian, dan kemudian biaya yang lain. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, oleh sebab itu, apa yang dialami oleh Daud, kondisi yang dialami oleh Daud, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka di dalam Tuhan ada kekuatan untuk menolong kita, amin. Ada kuasa untuk menolong kita. Bahkan di tengah-tengah ketidakmampuan kita, Tuhan hadir di sana. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi kita, maka Tuhan yang sama akan menyatakan kekuatan dan pertolongannya di dalam hidup kita. Saya tahu ada beberapa jemaat yang sedang mengalami kondisi yang sulit. Saya tahu. Ketika saya membaca itu, saya berdoa kepada Tuhan. Dan sampai sekarang, seperti yang saya ceritakan 2 minggu yang lalu, saya sering jalan pagi, keliling di kota begitu ya, sesuai dengan kekuatan saya. Salah satu bentuk saya mengasihi Tuhan adalah saya juga berdoa. Dari toko-toko jemaat. Ketika saya jalan pagi, jalan sehat, saya berolahraga secara fisik, saya juga berolahraga secara rohani. Bentuknya adalah saya berdoa di setiap tempat dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Toko jemaat, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan pertolongan yang luar biasa. Jadi saya keliling sampai di UNG, kemudian keliling lagi. Tetapi belum di Lemboto, masih daerah-daerah kota begitu ya. Tetapi saya berdoa secara pribadi Tuhan pasti akan melakukan perkara yang besar. Ketika kita mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi, kita selalu berkata Tuhan itu baik. Untuk usaha kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, dan pendidikan mereka, bahkan juga masa depan mereka. Mari kita mengasihi Tuhan. Jadi sesuatu yang kita lakukan di dalam ibadah, dalam pujian, penyembahan, persekutuan kita dengan Tuhan, kita lakukan dengan kualitas kasih. Katakan amin. Yang kedua adalah, selain kualitas kasih, bagaimana kita memiliki kualitas pujian, seruan kepada Tuhan. Di ayat yang ke-4 sampai 7 dari Mazmur 18 ini, mengapa Daud ini dia memuji Tuhan dan dia berseru kepada Tuhan? Padahal dasarnya dia adalah seorang pemuji. Tetapi ditekankan dengan tulisan ini, terpujilah Tuhan. Kata Tuhan dalam huruf besar adalah Tuhan yang transenden, Tuhan yang jauh
yang bertahta di sorga, tetapi sekaligus dia juga adalah Tuhan yang maha dekat dengan kita. Tuhan yang maha hadir, dia selalu ada untuk kita. Terpujilah Tuhan, seruku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentunya ini ada maksud yang sangat penting ketika kita sedang datang kepada Tuhan. Kita melakukan sebuah tugas kita untuk terhubung dengan Tuhan. Kita memuji Tuhan. Tujuannya, saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya rindu kehadiran saya di gereja. Bahkan kehadiran saya antara saya dengan Tuhan. Saya ingin menyenangkan hatimu ya Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami Tuhan ketika kita beribadah, ketika kita menyembah Tuhan. Bahkan ketika kita berdoa. Kualitas pujian dan seruan ini semata-mata tujuannya hanya Tuhan yang disenangkan. Tuhan semakin besar, kita semakin kecil. Motivasi kita adalah untuk memberikan hormat, pujian, kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga ketika kita pulang dari gereja, kita tetap mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Bukan lagi mengalami, aduh, saya punya masalah, datang ke gereja, pulang, tetap punya masalah gitu. Berarti motivasi kita datang ke gereja itu bukan untuk memuji Tuhan, tetapi memikirkan masalah. Walaupun sudah ada khotbah yang disampaikan, tetapi kita berfokus pada masalah kita. Tetapi kalau tindakan kita datang kepada Tuhan, saya rindu menyenangkan hati Tuhan. Apapun masalah yang terjadi, orang yang memuji, orang yang berdoa atau berseru kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong dengan cara Tuhan yang terbaik. Terkadang di luar logika kita, tetapi dengan cara Tuhan yang terbaik pasti akan menolong. Apa yang dapat kita berikan secara berkualitas terbaik ketika kita datang kepada Tuhan? Selain kita memiliki kualitas kasih, memiliki kualitas memuji dan berseru atau berdoa kepada Tuhan, kita juga memiliki kualitas untuk mengikuti jalan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Mazmur 18 ayat 22 sampai 25, intinya ayat ini bicara tentang ketika kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan, atau seturut perintah Tuhan, melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, mengikuti jalan Tuhan, maka Tuhan bilang ya di ayat 21 dari ayat 22 saja, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Artinya hati torang, pikiran torang, hidup torang itu adalah hidup yang murni. Sebab segala hukumnya ku perhatikan, memperhatikan firman Tuhan. Apa yang Tuhan bicarakan tentang karakter, tentang sifat-sifat Allah, dan ketetapannya tidaklah ku jauhkan daripadaku. Ayat 24, aku berlaku tidak bercelah di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi ketika orang berfokus kepada firman Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, mengikuti arahnya Tuhan, maka orang bisa menjaga diri, orang bisa menguasai diri, sehingga orang tidak melakukan kesalahan yang melanggar perintah Tuhan. Ayat 25, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Artinya kebenaran Tuhan
yang menjadi pedoman kebenaran kita yang kita lakukan, dan melakukan sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya, Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Saudara, apapun yang kita kerjakan yang terbaik, sesuatu yang berkualitas, yaitu kita mengikuti langkah Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, mengikuti perintahnya. Tuhan melihat. Kalau orang baca di dalam Wahyu, ketika orang sudah dipanggil Tuhan, Tuhan bilang, sesuatu yang baik yang engkau lakukan, yang kerjakan di bumi, Tuhan perhitungkan. Artinya Tuhan melihat apa yang kita lakukan di bumi ini. Oleh sebab itu, ketika kita datang kepada Tuhan, saya rindu Tuhan mengikuti apa yang engkau mau. Kenapa seperti itu? Di Matius bilang begini, ada orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, aku sudah menyebutkan namamu. Aku sudah berbuat ini dan itu. Aku sudah menyembuhkan demi namamu. Jadi menyembuhkan orang demi nama Tuhan. Jadi ada orang-orang yang berkata kepada Tuhan, mereka sudah melakukan hal-hal yang terbaik. Ya. Intinya adalah mereka punya modal untuk berdoa bagi orang lain. Sehingga orang yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Mereka melakukan mujizat atas nama Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini, aku tidak pernah mengenal engkau. Engkau sudah melakukan kejahatan. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Intinya apa? Apa yang mereka lakukan itu bukan berdasarkan kepentingan Tuhan. Tetapi supaya orang melihat, orang itu luar biasa ya. Sudah melakukan hal-hal yang luar biasa, bisa menyembuhkan dan lain sebagainya. Apa bedanya dengan paranormal? Orang-orang yang katanya punya kekuatan untuk menyembuhkan orang lain. Apa bedanya dengan mereka? Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita datang kepada Tuhan, berikan hatimu, berikan kehidupanmu untuk taat melakukan perintahnya. Sehingga betul-betul hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan dengan penuh firman Tuhan dan Tuhan lihat hal itu, maka ada berkat yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, yaitu pertolongannya, pelindungannya di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Yang terakhir adalah apa yang kita beri yang terbaik sebagai sesuatu yang berkualitas bagi Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus memiliki kualitas setia pada Tuhan. Mazmur 18 ayat 26 sampai 28. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas. Tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Beda konteks ayat ini dengan ayat yang lain. Kita menemukan ayat, Allah tetap setia ketika kita tidak setia. Betul? Allah tetap setia ketika kita tidak setia. Tetapi konsep itu berlaku di dalam pemahaman yang menyatakan Allah tetap setia. Apapun yang terjadi ketika orang tidak setia, Allah tetap setia. Artinya Allah tetap memberikan kesempatan bagi orang yang tidak setia kepadanya supaya mereka berubah. Tetapi konteks ini menekankan lebih jelas lagi, lebih kuat lagi, lebih tegas lagi terhadap orang yang setia. Bukan tidak setia. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia.
Ketika kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan juga menunjukkan kesetiaannya untuk kita. Ketika kita setia beribadah, ketika kita setia bersekutu, ketika kita setia melayani Tuhan, ketika kita setia mengasihi istri sebagai suami, demikian juga sebaliknya istri terhadap suami. Ketika sebagai orang tua setia mengasihi anak-anak, orang tua mengasihi orang tua, anak-anak mengasihi orang tua. Di dalam lingkup keluarga kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap setia di dalamnya. Maka itu ada satu keindahan yang luar biasa di dalamnya. Amin. Kita tetap setia kepada Tuhan. Bentuknya adalah kita juga setia kepada orang-orang yang di dekat kita. Kita tetap setia, punya kerinduan untuk datang, untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita bilang, Tuhan, saya rindu tetap setia. Sekalipun apa yang terjadi, masalah yang sedang terjadi, tekanan yang terjadi dalam hidupku, saya tetap setia kepada Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini kita baca bersama-sama. 2, 3. Kualitas melakukan yang terbaik untuk Tuhan, baik itu kasih, pujian dan seruan, mengikuti jalannya serta setia kepadanya, mendatangkan berkat yang kita terima dari Tuhan. Semua yang kita lakukan secara berkualitas ada berkat Tuhan. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Apapun yang terjadi, aku hendak bersyukur kepadamu. Karena Engkau Allah yang adil. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Kami bermazmur bagimu. Kepada Allah yang maha tinggi. Kami mengakui Engkau Allah yang maha mulia. Allah yang ajaib, terlalu ajaib dalam hidup kami. Hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas Tuhan, Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dengan segenap hati kita, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena Engkau Allah yang adil. Karena keadilannya Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mari jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan kami,
dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu. Tuhan kami, dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Kita sama-sama menyembah Dia. Dimuliakan namamu, ditinggikan Engkau Allah kami. Keagungan, hormat, pujian, kemuliaan bagimu. Untuk selama-lamanya kasih setiamu, kebaikanmu tak terselami. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib. Engkau gunung batu kami, perisai hidup kami, penolong satu-satunya. Engkau sumber keselamatan dalam hidup kami. Hati kami bermazmur bagimu, jiwa kami memuliakan namamu. Haleluya. Ini hati kami ya Tuhan. Kerinduan kami menikmati hadirat-Mu, menikmati Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Jiwa kami bermazmur. Hidup kami adalah sebuah penyembahan bagi-Mu Tuhan. Midisikaralama takaralas, medesikamao, medesikaralamo, kiaralama shande. Segala pujian, hormat, kemuliaan, segala keagungan bagimu. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau yang ada dalam hati kami. Hidup kami bagimu, hidup kami bagimu Tuhan. Kiara lamamo, kiara lama sande. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan hormat Ibu Vilce Manikome akan berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan yang kekasih. Ya, puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang kekasih. Ketika kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan, ketika kita datang ke gereja, dimulai dengan hati yang mengasihi Tuhan.
maka kita bisa menikmati Tuhan dalam hidup kita. Lakukan ketika kita memuji dan menyembah Tuhan atau berdoa. Saya rindu menyenangkan hati Tuhan, bukan yang lain. Kita gunakan waktu yang ada dengan sebuah kerinduan menyenangkan hati Tuhan. Kita mengikuti jalan Tuhan, langkah Tuhan, dan kita tetap setia kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Bu Gembala belum datang, masih ada di ruang sekolah minggu. Saya akan menyampaikan kegiatan untuk seluruh jemaat yang ada. Yang pertama adalah saya menyampaikan banyak terima kasih untuk pelayanan PAW hari ini yang sudah melayani, baik WL, singer, pemain musik, bahkan juga pelayanan multimedia, sound system, usher, kolektan, dan juga pelayanan sekolah minggu. Dan apapun yang kita kerjakan hari ini tentunya diperhitungkan Tuhan menjadi berkat bagi setiap kita. Dan selamat datang untuk saudara-saudara, rekan-rekan kekasih yang mengikuti ibadah hari ini. Puji Tuhan, dan saya percaya kehadiran kita di tempat ini tentunya mendatangkan berkat yang luar biasa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita mau lihat dulu beberapa kegiatan sepekan. Ya, setiap hari Selasa, Rabu dan Sabtu kita akan bersama-sama mengikuti doa pagi gitu ya. Kenapa kita perlu berdoa? Semakin berdoa, semakin kita bisa tahu pimpinan Tuhan, dan semakin kita bisa melakukan dalam hidup kita juga semakin teguh dan semakin kuat ya. Ya, kemudian dewasa muda, ya ada sedikit perbaikan dari pengumuman. Tanggal 26 Agustus itu akan diadakan di Danau Perintis ya. Jam 8 malam, torang ketemu semua di Danau Perintis jam 8 ya, Bapak Ibu, rekan-rekan dewasa muda. Jadi yang hari ini tidak datang, mari kasih tahu, yuk sama-sama torang ketemu di Danau Perintis hari Selasa 26 Agustus ya. Oke. Ya, kemudian hari Rabu itu ada panggilan berdoa, kita mau sama-sama tetap berdoa. Bapak Ibu, minggu lalu kita belajar kebenaran firman Tuhan bahwa kita bukan cuma mengusahakan kesejahteraan kota, tapi kita juga perlu berdoa. Kenapa berdoa? Karena doa itu akan menolong kita melihat hal-hal yang tidak kita ketahui ya. Hal-hal yang kita tidak bisa pahami, kalau kita bawa di dalam doa, Tuhan akan memberitahukan apa yang seharusnya akan dilakukan ya. Kita berdoa untuk bangsa, untuk bulan Agustus ini kita lebih banyak berdoa untuk bangsa dan negara dan untuk kota kita Gorontalo. Bukan cuma hari Rabu sih ya, setiap saat kita perlu berdoa untuk kota kita dan bangsa kita. Ya, ada jamnya, jam 6, jam 1 dan jam 7 malam. Bapak Ibu Saudara bisa pilih salah satu, atau kalau Bapak Ibu mau ketiga-tiganya berdoa, mari silahkan. Ya, Komsel 1 itu akan diadakan hari Rabu 27 Agustus. Ya, tempatnya nanti akan di WA di grup Komsel 1 ya. Ya, kenapa kita butuh komsel? Komsel itu berbeda dengan doa malam, berbeda dengan persekutuan doa, berdoa dengan ya ibadah-ibadah kategorial. Di dalam komsel itu semua ketemu gitu ya. Jadi dari semua kategori itu bertemu, dan di sana kita mau bukan cuma belajar mendengar, tapi belajar menceritakan tentang berkat firman Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, sehingga bukan cuma kita yang dikuatkan, tetapi juga teman-teman kita gitu ya, rekan-rekan kita. Baik, lanjut. Ya, hari Jumat ada doa kemenangan jam 8 malam di ruang serbaguna. Dilanjutkan pagi itu ada doa pagi, ya doa pagi lewat live streaming, dan kemudian jam 1 siang ada doa puasa, dan sorenya dilanjutkan dengan youth jam 7 malam ya. Oke, next. Ya, ini laporan dari LCD, masih belum ada perubahan. Jadi saldo terakhir adalah 3.832. Kita mau beli satu lagi yang lumennya cukup tinggi dan bisa mengcover
di ibadah. Ini LCD kita sudah baru Bapak Ibu Saudara, tapi untuk ruangan ibadah dan untuk kurang mengcover ya. Jadi kita harus mencari satu yang memang mengcovering untuk ruangan ibadah ini. Ya, untuk ibadah ini tidak live streaming tetapi akan disiarkan ulang kurang lebih 2 jam ya sesudah ibadah ini. Ya, ini adalah pengumuman siapa yang akan bertugas sebagai aser minggu depan adalah Ibu Foni, keluarga dari Ibu Foni Waworuntu, dan yang bertugas sebagai kolektan nanti Saudari Velia dan Saudari Vanessa. Ya, nanti kalau ada perubahan akan dihubungi lewat WhatsApp ya. Tetap akan diingatkan walaupun sudah diumumkan, tapi ini sudah diumumkan Bapak Ibu ya. Setiap bulan, awal bulan itu sudah dikirimkan kepada Bapak Ibu Saudara tugas-tugas Bapak Ibu Saudara dalam melayani. Demikian juga setiap habis ibadah dari warta gereja ini juga sudah ada. Sekarang sudah diumumkan, dan kemudian setiap Sabtu ya, Sabtu siang itu sudah juga dihubungi dari sekretariat ya. Kami berharap Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan apapun yang kita perbuat untuk Tuhan. Kelihatannya kecil Bapak Ibu Saudara ya, tapi pelayanan Bapak Ibu Saudara itu diperhitungkan oleh Tuhan ya. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, saya minta kesediaan Saudara Octavian Wenas dan Saudari Regina Natalia Meliangan boleh tampil ke depan. Ya, mungkin bisa berdiri berdampingan di sini. Ya, saya akan membacakan pengumuman pencatatan perkawinan, dan nanti Bapak Gembala selanjutnya nanti akan mendoakan ke calon mempelai, begitu ya, masih calon ya. Nanti 2 minggu lagi baru sah sebagai, silakan. Ya, nanti Bapak Gembala akan mendoakan mereka berdua, begitu ya. Juga sekaligus akan mendoakan untuk kolektan gitu ya. Baik, pengumuman pencatatan perkawinan. Saya Toar Wenangdo Jeff Hatibi, Sarjana Komunikasi MARS, atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, yakni tempat menyelenggarakan daftar pencatatan sipil, mengumumkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 September tahun 2025 pencatatan sipil kurang lebih jam 4 waktu Indonesia bagian tengah, karena pemberkatan nikah itu akan dilakukan jam 3 waktu Indonesia Tengah, jam 3 sore Bapak Ibu ya. Tempat Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya Gunung Moria, Jalan S. Parman, nomor 4, Kelurahan Biawau, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Melangsungkan pencatatan antara Oklan Octavian Wenas, agama Kristen, pekerjaan swasta, tempat kediaman Kelurahan Sukur, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Sebelumnya belum kawin. Anak laki-laki dari suami istri Errol Flynn Wenas almarhum dan Yuniarti Juher. Dan jadi Saudara Oklan Octavian Wenas ini akan menikah dengan Regina Natalia Meliangan, agama Kristen, pekerjaan di sini masih ATP, mungkin pelajar atau mahasiswa, tapi beliau sudah bekerja gitu ya. Tempat kediaman ya karyawan swasta ya. Tempat kediaman Jalan Jenderal Suprapto, RT 002, RW 002, Kelurahan Biawau, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Sebelumnya belum kawin. Anak perempuan dari suami istri Roni Meliangan dan Mei Cornelis. Demikian pengumuman ini yang telah kami buat dan saya tanda tangani. Gorontalo, Agustus 2025, atas nama Kepala Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo. Ya, namanya adalah Toar Wenangdo Jeff Hatibibi S.
sarjana Eskom ya, Eskom ya. Demikian Bapak Ibu Saudara, kami membacakan bahwa nantinya pada tanggal 6 September mereka berdua ya sebelum pencatatan sipil mereka akan melangsungkan terlebih dahulu pemberkatan nikah di tempat ini jam 3 waktu Indonesia, jam 3 sore ya Bapak Ibu ya, jangan datang jam 3 pagi, kalau jam 3 pagi belum ya, jadi jam 3 sore ya, perhatikan baik-baik, jam 3 sore waktu Indonesia bagian tengah ya. Dalam 2 minggu ini mereka pasti akan mempersiapkan segala sesuatunya. Mari kita bersama-sama akan mendukung doa supaya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan dan memberikan segala sesuatunya bisa lancar, berjalan lancar ya. Dan di atas semuanya ya mereka berdua berbahagia, keluarga berbahagia gitu ya. Dan kita semua jemaat juga berbahagia karena sudah ada satu lagi keluarga di tempat ini. Dan terutama biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Demikian pengumuman dan saya kembalikan kepada gembala yang akan mendoakan mereka berdua supaya tetap teguh di dalam Tuhan ya dan bisa segala sesuatunya berjalan lancar. Jemaat Tuhan, kita akan sama-sama berdoa untuk Oklan dan Regina. Bersyukur buat anugerah Tuhan yang mempertemukan Oklan dan Regina. Pada tanggal 6 September mereka akan melakukan pernikahan. Pada hari ini sudah dibacakan, kami percaya Tuhan akan menolong sampai pada hari hanya semuanya sudah siap. Dari acara bahkan juga pemberkatan, semua berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan selalu memberikan kekuatan kesehatan yang melimpah baik bagi Oklan maupun Regina, bahkan seluruh keluarga baik dari Oklan dan Regina. Tuhan juga memberikan kekuatan yang luar biasa. Kami percaya semua yang dibutuhkan akan tercukupi, bahkan akan lebih, karena Oklan dan Regina adalah pribadi yang mengasihi Tuhan, pribadi yang melayani Tuhan, bahkan juga Tuhan akan memperhitungkan dengan berkat-berkat yang terbaik. Kami percaya Tuhan akan menolong, melindungi sampai pada hari hanya dapat melakukan acara ini dengan penuh kebahagiaan sukacita. Terima kasih Tuhan. Sebentar jemaat Tuhan akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kami akan memberikan dengan ketulusan hati kami dan seluruh jemaat Tuhan yang mengembalikan persepuluhan. Korban syukur Tuhan juga memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tentunya seluruh jemaat Tuhan akan terus berdoa untuk Oklan dan Regina supaya tetap kuat, sehat dan diberkati oleh Tuhan sampai hari hanya. Kita akan memberi persembahan pada siang hari ini Bapak Ibu. Kita angkat satu pujian bahwa Tuhan memberkati kita, bahkan sampai kepada anak cucu Tuhan juga memberkati. Mari bersama-sama kita mau memuji Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatinya anak cucu kita, berkatinya anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Sekali lagi sama-sama katakan, begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatinya anak cucu kita, berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Mari sama-sama bangkit berdiri, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta.
diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, dan merendahkan dan meninggikan juga. Mari seluruh jemaat Tuhan katakan, bahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat pasti akan melimpahkan kita dengan berkat-berkat terbaik. Terima kasih ya Tuhan buat segala kasih-Mu dalam hidup kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dan kehadiran-Mu dalam ibadah kami. Terima kasih untuk persekutuan yang indah kami mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita arahkan hati kita, mengangkat kedua tangan kita untuk menerima segala janji berkat Tuhan. Sebagaimana sabda firman Tuhan, setiap kita yang datang beribadah, setiap kita yang setia kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih,
Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus Allah yang Esa akan terus menyertai, melindungi, menuntun, memelihara kehidupan kita, bahkan melimpahkan kita dengan segala berkat-berkat terbaik. Kekuatan, kesehatan diberikan oleh Tuhan. Sukacita, damai sejahtera melimpah selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, bahkan memberkati kita dengan berkat jasmani, berkat rohani. Keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kita diberikan masa depan yang luar biasa, menjadi generasi yang cerdas dan diberkati oleh Tuhan. Usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, dan apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan, serta menyempurnakan kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali, menjemput setiap kita yang percaya kepadanya dan melakukan kehendak Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan menyertai kehidupan kita. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Sebab Engkau Allah kami yang benar Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama-Mu. Semesta alam memuja Engkau Allah kami yang hidup. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatan kami, keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan tak berkesudahan di dalam hidup kami. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang
takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber